Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan nama saya Saskia Neha, absen 35. Di sini saya bersama tiga teman narasumber saya yang membahas tentang Kerajaan Majapahit. Saya Jelita, absen 17. Perkenalkan, nama saya Feti Aisyah. Kenalin, nama saya Arsyil Ramdhani. Nah, karena sudah perkenalan, sekarang kita akan membahas tentang Kerajaan Majapahitnya. Sebelum membahas lebih jauh dulu, kita cari tahu dulu tuh di mana sih letak kerajaan lokasi Majapahit. Nah, iya nih. Jadi, aku mau ngejelasin di mana sih Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ada 3 pusat tetap di Jawa Timur loh, Neh. Yang ke-1 ada di Mojokerto. Mojokerto pusat pemerintahan atau ibu kota Kerajaan Majapahit yang pertama terletak di kota Mojokerto. Saat itu, ibu kota diperintah oleh raja pertama, diyakini Kertarajasa Jayawardhana atau Raden Wijaya. Lokasi pusat pemerintahan tersebut konon berada di tepi Sungai Brantas loh, Neh. Terus, yang kedua ada di Trowulan. Trowulan pusat pemerintahan kemudian berpindah mengikuti masa kepemimpinan Sri Jayanegara, raja kedua Kerajaan Majapahit. Jayanegara memindahkan pusat pemerintahan ke Trowulan. Pada masa kini, kota tersebut berjarak 12 km dari Mojokerto. Pusat pemerintahan di Trowulan berjalan cukup lama. Dan yang ketiga, yang terakhir nih, ada di Daha. Daha atau disebut Kediri saat ini merupakan kota ketiga dari pusat pemerintahan Kerajaan Majapahit. Kepindahan pusat pemerintahan Majapahit ke Daha berkaitan erat dengan masalah internal di kerajaan dan ancaman dari kerajaan Islam, Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Segitu dulu nih letak Kerajaan Majapahit. Wah, jauh juga ya lokasi Kerajaan Majapahit dari lokasi kita. Seingat aku tuh umumnya setiap kerajaan di Indonesia pasti tuh punya corak dan karakteristik yang berbeda gitu kan, sesuai dengan zaman dan ajaran yang mereka bawa gitu. Nah, kalau Majapahit ini corak kerajaannya itu apa deh? Iya nih Nek, lumayan jauh juga dari lokasi aku. Oh iya, corak Kerajaan Majapahit bercorak Hindu-Buddha yang dianggap sebagai salah satu negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Wah, demi apa sih terbesar dalam sejarah kerajaan Indonesia? Aku baru tahu loh. Iya nih Nek, hal ini dikarenakan wilayah kekuasaannya yang sangat luas, bahkan hampir mencakup seluruh Nusantara loh Nek. Wah, luas juga ya letak kerajaan wilayah kekuasaan Majapahit. Terus kan ya, di setiap kerajaan itu pasti ada pendiri atau raja-raja yang berkuasa pada waktunya tuh. Nah, kalau di Majapahit itu siapa aja? Jadi di sini pendiri Kerajaan Majapahit sekaligus raja pertama Majapahit yang memerintah pada tahun 1293 dan 1309 bergelar Prabu Kertajasa Jayawardhana atau lengkapnya Naraya Sagramawijaya Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardhana. Oh, kan tadi kamu udah jelasin masa kejayaan sama masa kemunduran. Nah, kalau sebuah kerajaan mengalami kemajuan dari berbagai bidang itu, boleh dijelasin nggak? Jadi sebab kemajuannya dan dari segala bidang dan faktornya ada 2 faktor, yaitu saya jelaskan. Sebab Kerajaan Majapahit mengalami kemajuan dari berbagai bidang. Faktor pendukung perekonomian Majapahit. Kerajaan Majapahit memiliki 2 faktor pendukung yang menuju kemajuan kehidupan ekonominya, Sungai Brantas dan Bengawan Solo. Kerajaan Majapahit memiliki wilayah kekuasaan yang terletak di antara lembah Sungai Brantas dan Bengawan Solo. Keberadaan 2 sungai inilah yang menjadi faktor pertama pendukung perekonomian Majapahit. Faktor yang kedua adalah peran beberapa pelabuhan atau bandar dagang milik Kerajaan Majapahit, terutama yang berada di pesisir pantai utara Jawa. Pelabuhan atau bandar dagang ini amat penting dalam mendukung perdagangan sebagai salah satu kekuatan ekonomi Majapahit.
Nah, kan tadi kita udah bahas nih tentang kemajuan kerajaan Majapahit dari segala bidang. Kalau sebab atau alasan kerajaan Majapahit mengalami kemunduran itu apa aja? Itu banyak mengalami kemunduran loh, bisa disebutkan ada perang saudara, konflik internal, dan lain-lain. Aku bakal jelasin satu persatu. Yang pertama ada perang saudara yang dikenal dengan Perang Parekrek, terjadi akibat perebutan kekuasaan antara Wikramawardhana dan Beri Wirabumi yang merupakan adalah putra Hayam Wuruk dan Selir. 2. Konflik internal. Raja Kertawijaya tidak lama memerintah di kerajaan Majapahit. Ia segera digantikan Beri Pamotan yang bergelar Sri Raja Sawardana yang juga memerintah hanya 3 tahun. Pengaruh dinasti Ming. Perdagangan rempah-rempah yang pesat di daerah kekuasaan Majapahit semakin maju, ketika pengaruh kerajaan Majapahit justru semakin berkurang. 4. Kebangkitan Malaka. Malaka menjadi jalur perdagangan rempah-rempah dari Maluku ke India dan wilayah lainnya. 5. Kemunculan kerajaan Islam. Faktor agama ini mendorong perlawanan politik dan perpecahan di wilayah kerajaan Majapahit. Pada tahun 1522, Majapahit tidak lagi disebut sebagai sebuah kerajaan namun hanya sebuah kota. Banyak juga ya alasan atau sebab kerajaan Majapahit ini mengalami kemunduran. Terus mereka itu punya peninggalan warisan dari kerajaan itu gak? Tentunya ada dong. Yang pertama ada Kitab Negara Kartagama karangan Empu Prapanca, Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular, 3. Candi Tikus, 4. Candi Penataran, 5. Candi Jabung, dan 6. Gapura Bajang Ratu dan lain sebagainya. Nah, tadi kan aku udah sebutin peninggalannya nih. Nah, jadi ada hal yang menarik loh dari Majapahit. Kalian penasaran gak sih? Pastinya penasaran dong. Kalau aku sih penasaran banget, soalnya aku tuh pengen tahu apa aja sih yang unik tuh di kerajaan Majapahit. Penasaran ya? Fakta dari kerajaan Majapahit banyak loh guys. Ada 1, kerajaan Majapahit terletak di sekitar Sungai Berantas dengan pusatnya di daerah Mojokerto. 2. Majapahit merupakan puncak kejayaan kerajaan-kerajaan di Jawa Timur. 3. Majapahit disebut juga sebagai negara kesatuan kedua. 4. Kerajaan Majapahit lahir dalam suasana perubahan besar dalam waktu singkat. 5. Kehidupan sosial masa Majapahit aman, damai, dan tentram. 6. Bahasa Jawa kuno kini telah punah, sudah muncul di era Majapahit. 7. Kedudukan Gajah Mada digantikan oleh 2 anggota Perdana Menteri, Gajah Enggon dan Gajah Manguri dan lain sebagainya. Wih, unik banget penjelasannya, makasih loh. Makasih banyak juga untuk teman-teman kita yang jadi narasumber buat podcast kali ini, yaitu Jelita, Peti, sama Arsil. Bermanfaat banget ya, serius. Aku jadi nambah wawasan juga. Terus dengan adanya ngobrol bahas sejarah pakai podcast gini, lebih asik gitu kayak bahasa sehari-hari. Kayaknya segini dulu ya buat podcast kali ini. Makasih buat yang udah dengar sampai habis. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.